Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Cara Menjaga Kesehatan dan Melatih Kekuatan Jasmani Anak, yang beranggotakan Nurul Aini, Sabata Saisa, Khotimatun Nisa, dan Sabrina Hasyanida. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian kesehatan dan jasmani. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia, karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 memberikan batasan, kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Batasan yang diangkat dari batasan kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau yang sering kita sebut WHO yang paling baru yaitu bahwa kesehatan merupakan keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Selanjutnya, pengertian kesehatan dan jasmani menurut beberapa pakar. Menurut Kochei dalam Sumarjo, kesegaran jasmani adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dengan mudah, tanpa kelelahan yang berarti dan masih dapat menikmati waktu senggangnya serta dalam keadaan darurat masih mampu melakukan pekerjaan yang tak terduga. Menurut Sadoso Sumasarjuno, kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan dan masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan keperluan-keperluan yang mendadak. Menurut Engkos Kokasih dalam Sumarjo, kesegaran jasmani adalah kemampuan fungsional dari seseorang untuk menghadapi pekerjaannya, sehingga orang yang memiliki kesegaran jasmani akan mampu melaksanakan pekerjaannya berulang kali tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, dan masih dapat menghadapi kesukaran dan tidak terduga sebelumnya. Menurut Joko Peki Irianto, kebugaran adalah kemampuan seseorang melakukan pekerjaan sehari-hari secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya. Cara orang tua menjaga anak. Yang pertama yaitu dengan memenuhi nutrisi anak. Pedoman gizi seimbang saat ini sebagai pengganti pedoman 4 sehat 5 sempurna, pemerintah mencanangkan pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang kemudian disederhanakan oleh beberapa pakar gizi dan penulis kesehatan di Indonesia menjadi Tumpeng Gizi Seimbang atau TGS. TGS dirancang untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai usia, kebutuhan, dan keadaan. Cara orang tua menjaga anak. Poin kedua yaitu dengan cara menjaga kebersihan anak. Anak-anak pada usia ini juga sudah bisa mencontoh orang lain, sehingga orang tua bisa mengerjakan dan mencontohkan kebiasaan hidup bersih. Selain kebersihan lingkungan, kebersihan diri penting juga untuk diajarkan kepada anak-anak. Saat bereksplorasi, anak-anak biasanya memegang banyak benda. Bakteri dan kuman di kotoran yang menempel di tangan bisa berpindah dengan sangat mudah ke makanan yang dipegang anak. Jadi, selalu ingatkan anak untuk mencuci tangan setelah bermain, setelah buang air, memegang peliharaan, dan sebelum makan. Kaki yang tidak sehat ditandai dengan bau. Bau ini bisa disebabkan oleh kutu air, jamur kulit, atau infeksi lain. Jadi, anak-anak harus dibiasakan mencuci kaki beberapa kali sehari, terutama setelah bermain. Meskipun kebersihan kaki harus selalu dijaga, ternyata ada manfaat bertelanjang kaki, yaitu meningkatkan keterampilan motorik dasar, membantu perkembangan otot dan ligamen anak, membuat keseimbangan menjadi lebih baik, membuat kaki terasa segar, dan meningkatkan sirkulasi darah pada anak. Cara orang tua menjaga anak. Yang ketiga adalah dengan cara mengajak anak aktif bermain. Pada umumnya, anak-anak memiliki energi yang besar. Orang tua pasti akan dibuat lelah, tetapi ada nilai plusnya. Anak dan orang tua akan semakin sehat karena aktif bergerak.
Meskipun begitu, ada baiknya anak yang lebih pasif. Mereka menyukai kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan banyak bergerak. Manfaat anak yang aktif bergerak, yaitu 1. Metabolisme tubuh akan lebih baik. Tubuh lebih lancar menyerap nutrisi hingga otot dan tulang kuat. Pencernaan lebih lancar sehingga anak tidak sembelit. 2. Tidur malam yang lelap. Anak-anak yang aktif bergerak pada pagi hingga sore hari akan tertidur lelap. 3. Nafsu makan anak meningkat. Energi yang keluar harus digantikan dengan asupan energi juga. 4. Daya tahan tubuh lebih kuat dan otot serta tulang anak akan berkembang lebih kuat saat anak aktif bergerak. Cara orang tua melatih jasmani anak. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan secara menyeluruh dalam kualitas individu yang mencakup fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani memerlukan anak sebagai suatu kesatuan utuh, makhluk total, daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. Lebih khusus lagi, pendidikan jasmani berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya, seperti hubungan dari perkembangan tubuh atau fisik dengan pikiran dan jiwanya. Komponen yang secara fisik harus dimiliki oleh pendidik kesehatan jasmani, yakni 1. Menunjukkan kompetensi dan ahli dalam banyak bentuk gerakan. 2. Menggunakan konsep gerakan dan prinsip-prinsip pembelajaran dan mengembangkan keterampilan motorik. 3. Menunjukkan gaya hidup aktif secara fisik. 4. Menjaga dan mempertahankan kesehatan serta meningkatkan kebugaran fisik. 5. Menunjukkan perilaku pribadi dan sosial yang bertanggung jawab dalam mengatur aktivitas fisik. 6. Menunjukkan pemahaman dan menghargai perbedaan antara orang-orang. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.